Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Budi Luhur. Perkenalkan, nama saya Pepi Permatasari. Saya adalah salah satu dosen program studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Keamanan Sistem Informasi. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada aspek pengajaran. Mata kuliah Keamanan Sistem Informasi ini memiliki bobot SKS sebanyak 2 SKS pada semester 4, khususnya pada program studi Sistem Informasi. Tujuan dari mata kuliah Keamanan Sistem Informasi ini adalah untuk membekali mahasiswa dalam memahami pengetahuan dan juga keterampilan dalam melindungi sistem informasi dari berbagai macam ancaman yang ada pada era digital saat ini. Pada mata kuliah ini akan membahas tentang capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada program studi Sistem Informasi, khususnya di mata kuliah Keamanan Sistem Informasi ini adalah untuk CPMK-nya adalah sistem pembelajaran pada mata kuliah Keamanan Sistem Informasi ini dilakukan dengan tatap muka dan juga dilakukan dengan online. Jadi pada tatap muka mahasiswa hadir di kelas melakukan perkuliahan dengan pemberian teori serta tugas serta latihan ya, dan juga diskusi yang diberikan. Kemudian juga dibantu dengan learning management system yang ada pada Universitas Budi Luhur. Kemudian pada pembelajaran mata kuliah Keamanan Sistem Informasi ini dilakukan sebanyak 16 pertemuan, di mana pada pertemuan ke-8 adalah pelaksanaan ujian tengah semester. Kemudian pada pertemuan ke-16 adalah pelaksanaan ujian akhir semester. Untuk bobot penilaian pada mata kuliah Keamanan Sistem Informasi ini terdiri dari kehadiran, dari tugas, dari UTS, serta UAS, di mana untuk total keseluruhan pada bobot penilaian di mata kuliah ini sebanyak 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah Keamanan Sistem Informasi ini untuk mahasiswa program studi Sistem Informasi Universitas Budi Luhur. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan lewat video pembelajaran ini. Semoga dapat memiliki manfaat ya. Selamat menyaksikan. Baik, pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah Keamanan Informasi, saya akan membahas mengenai yang namanya keamanan email. Sebelum dimulai untuk keamanannya, baiknya kita mengetahui dulu apa itu email. Email merupakan suatu singkatan dari yang namanya electronic mail. Electronic mail ini merupakan suatu sistem komunikasi digital yang memungkinkan adanya suatu proses pengiriman sebuah pesan ataupun adanya surat menyurat gitu ya, melalui bantuan sebuah jaringan namanya internet. Mungkin kalau di zaman dulu, di era yang belum digital seperti sekarang ini, jika kita mau melakukan pengiriman sebuah surat atau dokumen ataupun dalam bentuk lainnya, kita harus pergi ke kantor pos. Kemudian kita harus membayar, membeli sebuah perangko sebagai alat mungkin sahnya untuk bisa dikirim gitu ya. Nah kalau di era sekarang ini itu tidak perlu nih pergi ke kantor pos karena sifatnya juga real time ya, mau jam berapapun kita bisa melakukan pengiriman pun. Asal semua itu terhubung lewat yang namanya jaringan internet. Nah pesan email itu bisa berisi yang namanya teks, kemudian berisi gambar, ataupun bentuk file, dan juga bisa melampirkan beberapa lampiran yang tadi sudah disebutkan juga ya. Kemudian dikirim ke alamat email yang terdaftar seperti itu.
Nah, email itu juga sering digunakan untuk berbagai keperluan, salah satunya ada yang keperluan pribadi, keperluan secara profesional, ataupun dari bisnis sendiri. Selanjutnya, email sendiri mungkin, kebanyakan orang tahu email ya cuma sekedar email pribadi, punya email punya, seperti itu. Tapi sebenarnya banyak sekali jenis-jenis email yang dapat digunakan tergantung dengan tujuan masing-masing ya, kebutuhannya untuk apa. Nah, yang pertama ini ada namanya email pribadi. Untuk email pribadi ini digunakan, untuk komunikasi pribadi antar individu. Biasanya itu berisi suatu pesan yang, bisa dikatakan santai atau tidak, formal gitu ya. Kemudian ada email bisnis atau profesional, di sini gunanya adalah untuk memberikan komunikasi dalam lingkungan pekerjaan, dan biasanya sifatnya lebih formal dan juga berisi informasi terhadap pekerjaan tersebut. Kemudian ada email pemasaran. Nah, untuk email pemasaran ini biasanya digunakan oleh perusahaan untuk dapat mengirimkan informasi mengenai, apa ya namanya, sebuah promosi-promosi yang mereka tawarkan ya, terhadap produk mereka kepada, customer-customer. Lalu ada email transaksional. Untuk email transaksional ini merupakan suatu email yang berisi informasi yang dihasilkan oleh aktivitas transaksi, misalkan adanya suatu konfirmasi, pembelian. Misalkan kita sudah menggunakan apa namanya, internet banking gitu ya, setelah, selesai bertransaksi kemudian muncullah, suatu email transaksional ini berisi bahwa kita sudah melakukan pembayaran sebesar nominal sekian gitu ya, pada apa misalkan, internet banking ataupun pembayaran lainnya gitu ya lewat mobile banking ataupun yang lainnya, contohnya kurang lebih seperti itu. Lalu ada email, newsletter. Untuk newsletter ini digunakan untuk mengirimkan sebuah buletin ataupun informasi secara rutin kepada pelanggan ataupun audiens. Lalu ada apa saja sih, selain yang tadi ya, jenis-jenis email, dalam email pun memiliki banyak sekali fitur yang bisa, digunakan. Salah satunya ada spam filter. Nah, spam filter ini gunanya adalah untuk melakukan, apa namanya, memfilter lah untuk bisa mengetahui email yang mana sih yang memang sekiranya tidak baik nih ya, bisa kita lakukan, diblokir ataupun dimasukkan ke dalam spam. Lalu ada, pencarian, ada penyimpanan dan pengarsipan, lalu ada pengaturan label dan folder, kemudian ada juga, fungsi forwarding ketika kita mau meneruskan email, yang diterima kepada orang lain gitu ya, tanpa merubah isi pesan tersebut. Lalu ada balasan otomatis atau responden. Nah, fitur ini berisi informasi supaya bisa memberitahu pengirim bahwa kita ini atau Anda itu tidak dapat membalas email gitu ya dengan segera, makanya nanti dibuatkanlah sebuah pesan otomatis yang, otomatis akan terkirim kepada Anda. Manfaat utama dari email sendiri yang pasti pertama, eee, komunikasinya itu bisa secara cepat dan efisien karena memungkinkan si pengirim pesan bisa langsung menerima, dalam 1 detik pun gitu ya, karena, apa namanya, terhubung lewat jaringan, seperti itu. Lalu mudah disimpan dan diarsipkan dan juga, bisa dijadikan sebuah sarana bisnis dengan biaya yang sangat murah, gitu ya. Jadi hanya bermodalkan sebuah jaringan internet, kita bisa menggunakan semua fitur yang ada pada, email, layanan email. Kayak, untuk cara kerjanya ada yang pertama itu pasti ya kita harus membuat sebuah email terlebih dahulu, kita tinggal mengikuti semua step-step yang ada pada, layanan email tersebut. Lalu ada proses pengiriman dan juga ada penerimaan. Kemudian, layanan email itu juga banyak sekali, jenisnya gitu ya, dan banyak juga, penyedia-penyedia layanan email yang menawarkan berbagai jenis fitur yang mereka miliki gitu. Salah satunya mungkin yang sering banyak digunakan di era sekarang ini adalah dengan menggunakan Gmail. Nah, pada Gmail layanan emailnya, bisa secara gratis, disediakan oleh Google, lalu ada Yahoo Mail yang mungkin sekarang sudah masih ada atau tidak ya, kayaknya sudah ditinggalkan gitu ya. Lalu ada Outlook dan juga ada ProtonMail. Lalu masuk ke dalam keamanan email. Nah, keamanan email balik lagi ya tadi, fungsinya email sendiri karena bisa memudahkan kita dalam melakukan segala macam fungsi yang ada pada email, otomatis email sendiri juga, memiliki berbagai macam jenis celah-celah yang masuk ya, karena terhubung lewat jaringan. Nah, ada beberapa masalah, khususnya masalah keamanan terhadap email yang terkait dengan sistem email itu sendiri. Yang pertama, email itu bisa disadap.
Kemudian kedua bisa dipalsukan atau ditutupi sebuah virus. Lalu ada spamming, ada mailbomb, ada mail relay, dan juga berbagai jenis uh, bentuk masalah yang mungkin akan timbul pada sebuah email. Nah, pada sistem email itu terdiri dari dua komponen, ada Mail User Agent atau MUA dan juga ada MTA ya. Nah, untuk Mail Transfer Agent atau MTA sendiri memiliki fungsinya yaitu mengirimkan email, lalu mengelola pengarahan pesan, lalu juga bisa meneruskan sebuah pesan dan juga ada menangani antrian sebuah email. Jadi perbedaannya apa sih antara, MUA dan MTA ini? Yang pasti kedua komponen ini sama-sama bekerja sama untuk dapat memastikan bahwa email itu dapat diterima dan dapat dikirim dengan lancar antara si pengirim dan penerima. Lalu ada malware dan ransomware. Nah, malware dan ransomware ini merupakan, kayak suatu perangkat lunak berbahaya yang memang sering dikirimkan melalui lampiran email. Nah, malware ini dapat merusak, atau mengakses sistem komputer, sementara kalau si ransomware ini bisa melakukan enkripsi terhadap data yang kita miliki gitu ya. Lalu dia melakukan meminta sebuah tebusan dengan, eee, banyak kasus lah seperti ini ya yang terjadi itu. Ciri-cirinya apa sih? Masih masuk lagi ke dalam sebuah lampiran yang dilakukan dengan ekstensi yang mencurigakan. Misalkan ada .exe ataupun, gzip ataupun yang lainnya gitu ya. Kemudian ada pesan email yang mengklaim bahwa ada masalah mendesak atau, kalian misalkan mendapatkan sebuah, eee, bisa dikatakan sebuah hadiah atau undian gitu ya. Nah, agar terhindar dari hal tersebut, kita bisa menghindari salah satunya jangan membuka lampiran-lampiran dari pengirim yang tidak dikenal, kemudian kita bisa menggunakan perangkat lunak antivirus untuk memindai lampiran email. Jadi dalam penggunaan antivirus pun sebisa mungkin kalian harus menggunakan versi yang paling terbaru update agar, apa namanya, sedikit banyak virus-virus baru itu bisa terdeteksi dengan baik gitu ya. Lalu selalu perbarui perangkat lunak, keamanan Anda lebih lanjut. Lalu ada spam, ya ciri-ciri spam ini bisa berisi tawaran yang terlalu bagus gitu ya untuk dapat meyakinkan, kita si pemilik email bahwa sepertinya ini benar gitu padahal sebenarnya tidak, ataupun ada email masal yang tidak relevan tiba-tiba masuk gitu ya, ataupun pengirim yang tidak dikenal atau mencurigakan. Nah, cara untuk menghindari dari spam ini adalah gunakan filter spam pada penyedia layanan. Jadi untuk filter spam ini bisa, apa namanya, dilakukan ya, itu pada menu pengaturan atau setting yang ada pada layanan, email yang dimiliki. Lalu jangan membalas atau mengklik tautan yang ada pada email spam. Kemudian jangan mengungkapkan alamat email Anda secara terbuka pada situs web ataupun media sosial, karena mungkin itu bisa menjadi salah satu faktor Eee, apa ya, kemudahan bagi para penjahat ya untuk dapat, melakukan aksinya di dunia maya. Juga ada mailbomb. Nah, untuk mailbomb ini adalah suatu serangan ya, di mana bisa mengirimkan pengiriman sejumlah, eee, apa ya, entah dikatakan satu atau 2 tidak gitu. Namanya mailbomb berarti kan akan dikirim, sebuah pesan yang masuk secara berulang-ulang bertubi-tubi sehingga dia bisa, apa namanya, membuat komputer kita menjadi hang juga, seperti itu. Nah, tujuan utama dari Melbom ini adalah untuk bisa menyebabkan gangguan dengan membanjiri kotak masuk si penerima, lalu bisa menghabiskan ruang penyimpanan atau sumber daya sistem sehingga menyebabkan penurunan kinerja terhadap server dan juga perangkat si penerima. Lalu juga bisa menjatuhkan dan mengaktifkan sistem email dengan apa namanya, membebani server sehingga sistem itu tidak dapat mengelola email, secara efektif, misalkan seperti itu. Jadi, apa yang memang harus dilakukan agar dapat terhindar ya, atau kita bisa menjaga terhadap keamanan email yang kita miliki. Salah satunya yang pertama, kita bisa menggunakan enkripsi. Jadi dengan melakukan enkripsi itu bisa melindungi isi dari email yang kita miliki. Lalu yang kedua, kita bisa mengaktifkan autentikasi dua faktor, jadi menambahkan lapisan keamanan ya pada akun email itu bisa kalian lakukan pada menu pengaturan, tergantung dari apa namanya, layanan yang dimiliki ya pada email yang digunakan. Lalu bisa periksa email secara teliti, jadi selalu memverifikasi nih pengirim ataupun konten email sebelum mengklik tautan ataupun mengunduh lampiran-lampiran.
Lalu gunakan perangkat lunak keamanan, jadi memastikan bahwa meskipun kita sudah yakin kayaknya aman gitu ya, tetap kita gunakan antivirus ataupun firewall-nya selalu diaktifkan dan diperbarui agar dapat terhindarlah dari berbagai jenis celah-celah yang akan timbul masuk. Lalu bisa mewaspadai terhadap phishing dan juga social engineering, di mana jangan mudah sekali-kali tergoda dengan adanya sebuah tawaran yang terlalu mencolok atau terlalu bagus gitu ya, melalui sebuah email. Perlu dilakukan. Untuk melakukan pemeriksaan penggunaan bahasa dan juga gaya penulisan ini juga perlu dilakukan. Jadi ketika ada bahasa yang tidak biasa ataupun ada sebuah typo atau kesalahan ketik itu mungkin bisa kita curigai, ataupun ada permintaan mendesak tiba-tiba harus misalnya contohnya seperti ini, "Akun Anda akan diblokir, segera transfer uang untuk menghindari kerugian." Nah, itu sebagai salah satu contoh permintaan mendesak. Nah, ini perlu diwaspadai apakah benar atau tidak seperti itu. Kemudian periksa lampiran yang tidak dikenal. Jadi jangan sekali-kali membuka lampiran dari pengirim yang tidak dikenal. Lalu kita juga perlu mewaspadai terhadap lampiran yang tidak biasa. Selanjutnya, kita bisa periksa email yang meminta informasi sensitif. Jadi ada permintaan informasi pribadi yang mencurigakan atau harus hati-hati terhadap formulir atau survei yang meminta Anda untuk memasukkan informasi sensitif. Nah, dari situ, itulah adalah kurang lebih ya pembahasan kita mengenai apa itu email, fungsinya apa saja, fitur-fiturnya apa saja, kemudian kemungkinan ancaman apa saja yang terjadi terhadap email gitu ya. Maka kita dari itu harus menjaga keamanan email yang kita miliki. Jadi mohon diperhatikan dengan berbagai macam jenis langkah-langkah yang perlu dilakukan ya untuk dapat terhindar dari yang namanya ancaman di email. Mungkin cukup sekian materi mengenai keamanan email ini. Untuk lebih lanjutnya mungkin nanti kita akan bisa lanjut di forum diskusi ya, seperti itu. Nanti kalian bisa buka pada e-learning, mohon dibaca juga untuk materinya kembali, kemudian tolong dikerjakan untuk tugas yang sudah saya berikan pada e-learning. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa ditanyakan ya lewat e-learning ataupun di grup WhatsApp, seperti itu. Sekian materi untuk hari ini. Terima kasih. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan dari video pembelajaran mata kuliah keamanan informasi ini. Semoga dapat bermanfaat. Dari saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Terima kasih juga kepada seluruh pihak yang terlibat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Budi Luhur. Budi Luhur.